Saudara, Ramadan belum genap seminggu, tapi ada saja peristiwa yang berusaha menodai kesucian bulan Ramadan. Malam Ramadan yang seharusnya dijalani dengan suasana damai, malah diubah oleh sekelompok remaja tak bertanggung jawab menjadi medan pertempuran. Bukannya sibuk berlomba mencari pahala, para remaja ini justru beradu dalam perang sarung. Seperti dilakukan oleh dua kelompok remaja ini, saudara, di saat warga sedang khusyuk menjalankan ibadah tarawih hari pertama di Masjid An-Nur, Cengkareng, Jakarta Barat. Dua kelompok remaja ini justru tawuran di depan masjid. Bisa dibayangkan suasana saat itu bak langit dan juga bumi. Di dalam khusyuk beribadah, di luar masjid justru riuh dengan keonaran. Masih di suasana awal Ramadan, suasana santap sahur di Tangerang Selatan jadi berbeda. Dua kelompok remaja terlibat tawuran jelang santap sahur di Jalan Geraha Raya Serpong Utara, Tangerang Selatan. Seorang remaja yang terjatuh dari sepeda motor langsung jadi sasaran brutal kelompok remaja lainnya. Dan tidak hanya itu, sepeda motor milik remaja ini pun hancur karena dirusak. Sementara di wilayah lain di Maros, Sulawesi Selatan, seusai ibadah sholat subuh, dua pasangan remaja terlibat perkelahian. Dan mirisnya, remaja yang terlibat perkelahian ini masih menggunakan mukena, saudara. Perkelahian antara dua pasang remaja ini terjadi di tengah jalan dan menjadi tontonan banyak orang. Kita simak bersama, ini dia videonya. Dan peristiwa ini diduga dipicu saat sejumlah remaja menggelar balap liar seusai menjalankan sholat subuh. Mereka bahkan terlibat adu jotos, diduga usai saling senggol saat berkendara. Dan kalau yang berikut ini beda lagi ceritanya nih. Aksi perang sarung yang akan dilakukan sekelompok remaja di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur terendus polisi dan berhasil digagalkan. Dua kelompok remaja ini dibuat kocar-kacir karena menghindari petugas. Setelah terlibat aksi kejar-kejaran, akhirnya petugas berhasil mengamankan ada 3 orang pelaku perang sarung. Dan inilah barang buktinya, saudara. Yang digunakan para remaja perang sarung ini bukan hanya sekedar istilah. Karena saat tawuran para remaja ini benar-benar mempersenjatai mereka dengan sarung. Fenomena perang sarung atau tawuran remaja memang marak terjadi di saat bulan Ramadan. Sebenarnya tradisi perang sarung ini sudah ada sejak lama. Dahulu perang sarung ini sebagai simbol keakraban para remaja dan hanya sebatas hiburan yang tidak menjurus ke arah kekerasan. Namun kini makna perang sarung bergeser jadi simbol kekerasan. Alih-alih sarung digunakan sebagai sarana ibadah, pada perang sarung para remaja tak segan menyelipkan senjata di baliknya dengan tujuan melemahkan lawan. Dan kalau kita pantau bersama, ada waktu-waktu tertentu yang menjadi titik rawan terjadinya perang sarung, yakni setelah sehabis tarawih atau menjelang waktu sahur dan setelah sholat subuh. Dan di waktu-waktu inilah yang biasanya digunakan para remaja untuk berkeliling mencari kelompok lain untuk dijadikan sasaran mereka. Bahkan polisi menyebut peristiwa kekerasan jalanan ini bermula dari niat para pelaku juga korban dan kelompoknya yang sama-sama hendak melakukan perang sahur seusai sahur. Saat itu kelompok korban tengah berkumpul di alun-alun utara dan berencana melakukan perang sarung. Namun ternyata di tengah jalan, tepatnya di Jalan Hos Cokro Aminoto, korban dan kelompoknya ini serta pelaku bertemu dan mereka terlibat cekcok. Alhasil terjadi kejar-mengejar hingga akhirnya sampai di lokasi Bumijo, korban yang tertinggal dikeroyok oleh kelompok pelaku. Di Yogyakarta, saudara, 2 orang remaja jadi sasaran kelitih atau pengeroyokan. Peristiwa ini terjadi pada pukul 5 pagi. Dan pada rekaman CCTV ini kami sengaja memang tidak menampilkan secara utuh karena korban yang saat itu dianiaya secara brutal oleh para pelaku. Salah satu korban berhasil menyelamatkan diri, namun seorang korban yang masih berusia 15 tahun, saudara, kondisinya kritis dan menjalani perawatan serius di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Polisi menangkap ada 15 pelaku kejahatan jalanan atau kelitih. 9 diantaranya tak dihadirkan karena merupakan anak di bawah umur. Akibat perbuatannya, para pelaku kini dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara
bersama-sama. Setelah Meriah jatuh, dilakukanlah pengeroyokan terhadap korban oleh para pelaku ini. Di sini yang perlu ditekankan adalah niat daripada pelaku atau ulangi korban juga melakukan tarung-sarung. Lalu bertemu dengan kelompok yang tidak saling kenal dengan saling umpat mengakibatkan peristiwa yang baru saja saya sampaikan. Ulangi, 15 pelaku terdiri dari 6 orang dewasa dan 9 anak yang berkonflik hukum. Itu dilakukan penangkapan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur sebenarnya ancaman sanksi bagi pelaku tawuran atau perkelahian secara kelompok. Sanksinya tidak main-main, saudara, yakni 2 tahun 6 bulan penjara. Namun tentu saja ini bisa bertambah jika korban pengeroyokan sampai hilang nyawa. Kendati sudah ada sanksi yang begitu jelas bagi para pelaku tawuran, namun mengapa para remaja ini tidak juga jera? Bahkan di bulan puasa atau bulan Ramadan malah justru semakin menjadi-jadi melakukan aksinya. Menurut sosiolog, hal ini disebabkan karena bagi remaja tawuran adalah dijadikan sebagai panggung pembuktian, sekaligus juga mencari perhatian. Tawuran merupakan bentuk kekerasan yang berbeda dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun kekerasan berbau kriminal. Karena tawuran adalah bagian dari panggung anak muda untuk bisa mendapatkan pengakuan dan perhatian. Kalau mereka sudah cukup mendapatkan perhatian dan pengakuan, mereka tidak perlu menjadikan jalanan lewat aktivitas tawuran sebagai alat untuk mendapatkan 2P tadi. Saudara, bulan Ramadan seharusnya dijadikan para remaja untuk berlomba-lomba mencari pahala kebaikan, bukan malah membuat resah masyarakat dengan menebar teror perkelahian. Energi para remaja baiknya disalurkan ke hal yang positif pastinya. Dan untuk itu perlu peran dari banyak pihak, mulai dari orang tua hingga aparat penegak hukum.